Ini nanti kita simpan di kulkas ya, tapi jangan di freezer ya. Nah, inilah ya sambal kita hari ini, sambal goreng yang enak banget. Cara membuatnya gampang, silahkan dicoba resepnya ya. Halo sahabat-sahabat Indo Kuliner Hunter, mudah-mudahan semuanya sehat walafiat, ya, murah rezeki, berkah dan selalu berbahagia, amin ya robbal alamin. Hari ini saya mau membuat sambal goreng yang enak banget ya. Dan sesuai dengan janji saya pada waktu saya panen cabai di balkon, itu ada videonya bahwa saya akan membuat sambal ya. Dan ini pesanan dari teman ya, yang dia tuh suka sambal dan suka pedes banget ya. Nah, ini cabainya. Ini cabainya saya campur dengan cabai besar, ada cabai keriting, terus di bawah juga ada cabai rawit ya. Ini dari panen saya di balkon ya, saya tanam sendiri. Itu ada videonya, silahkan simak video waktu panennya dan waktu tanamnya ya. Ini beratnya 1 kilo. Kemudian ini bawang merahnya 200 gram atau sekitar 25 siung ya kalau bawang merah yang kecil-kecil. Kemudian bawang putih. Nah, ini saya pakai terasi ya. Ini terasinya tuh satu gini. Ini beratnya 25 gram. Kemudian saya pakai gula merah. Gula merahnya ini seperempat ya, seperempat bagian dari yang gandu gitu, yang bulat itu ya. Kalau orang Sunda bilangnya gandu. Kemudian ini daun jeruk. Dan saya tambahkan tomat 2 buah. Ini tomat merah ya, supaya nanti itu ada seger-segernya dan juga untuk menambah supaya sambalnya itu jadi banyak ya. Ini pakai tomat. Kemudian minyak goreng. Dan kemudian garam. Boleh juga pakai penyedap rasa ya, sesuai selera ya. Tapi kalau saya masak tidak pakai penyedap rasa karena sudah turunan dari orang tua saya. Nah, ini gampang cara membuatnya. Silahkan simak videonya sampai selesai supaya nanti kebagian nikmat sambalnya ya. Sekarang saya mau menggoreng bahan-bahan sambalnya dulu ya. Tuangkan minyak secukupnya ya. Minyaknya sekitar 200 ml ya. Saya nyalakan apinya. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama saya goreng cabenya semua ya. Ini ada cabai rawit, cabai keriting, cabai merah besar. Semua digoreng. Kemudian juga bawang merahnya sekalian dan bawang putihnya. Ini tujuan digoreng ini untuk menghilangkan langu-langunya ya, dan supaya nanti gampang kalau kita blender ya. Dan nanti itu sambalnya itu tambah awet. Kita aduk-aduk ya. Ini gorengnya setengah mateng aja karena nanti mau dimasak lagi ya. Yang penting langu-langunya itu sudah hilang. Ini mulai harum ya, tuh. Ini bawangnya juga bau, ini cabenya juga sudah wangi ya. Nah, ini sudah setengah mateng ya, sudah layu tuh. Jangan lama-lama gorengnya karena nanti mau diproses lagi, mau dimasak lagi. Yang penting sudah layu dan ini sudah hilang langu-langunya ya. Nah, sekarang saya matikan apinya dan akan saya angkat. Nah, ini yang sudah digoreng ya. Sekarang cabenya dan bawangnya akan kita giling ya. Boleh juga diulek sesuai selera. Kita masukin sini.
Ini saya punya chopper kecil, jadi nanti ini berkali-kali ya menggilingnya. Kalau pakai blender nanti malahan terlalu halus ya, jadi lebih baik pakai chopper, jadi agak kasar-kasar nanti hasilnya. Saya haluskan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Menghaluskannya itu ya berhenti, tekan berhenti supaya jangan terlalu halus ya. Nah, tuh seperti ini, jadi agak kasar teksturnya. Kemudian kita pindahkan ke sini. Kemudian kita blender lagi yang lainnya. Nah, ini sudah semua di blender ya. Tinggal kita ke proses selanjutnya. Kalau ini banyak ini yang ketinggalan di sini, nanti saya kungkurahan ya. Kungkurahan. Kungkurahan masih inget kan, dibilas pakai air supaya bersih ini tempatnya. Sayang tuh. Sekarang kita masak sambelnya ya. Ini minyak tadi bekas menggoreng cabai dan bawang. Kita lanjutkan aja. Saya nyalakan lagi apinya. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama saya goreng tomatnya. Ini tomatnya sengaja tidak saya haluskan ya, jadi supaya nanti masih ada serat-seratnya gitu ya. Jadi digoreng aja seperti ini. Ini kita goreng supaya menghilangkan kadar airnya dulu ya. Nah, ini tomatnya sudah setengah matang. Sekarang saya masukkan ini cabenya ya, cabai dan bawang tadi yang di blender. Ini tempatnya kita kungkurahan ya. Tuh, kungkurahan tuh dibilas pakai air dikit. Ini sayang untuk membersihkan tempat ini ya. Kemudian tempat blenderannya juga kita kungkurahan juga. Wah, ini double kungkurahannya ya. Ini masak hari ini beruntung nih, 2 kali kungkurahan. Kemudian saya masukkan terasi, daun jeruk dan juga gula merah. Kemudian nempel gula merahnya sama daun jeruknya. Ini gula merah ini untuk balance saja. Boleh juga pakai gula putih. Aduk dulu ya. Aduk dulu, nanti keburu gosong bawahnya. Kemudian kita masukkan garam ya. Garamnya kita masukkan sedikit aja karena tadi sudah ada terasi ya, terasi juga asin. Ini saya masukkan setengah sendok makan aja. Nanti bisa dicoba ya, kalau kurang garamnya bisa ditambah lagi. Kita aduk. Ini harus sering diaduk nih bawahnya, nanti keburu gosong ya tuh. Apinya saya kecilkan aja ya, jadi masaknya itu pelan-pelan, nanti keburu gosong bawahnya. Dan kalau nanti terlalu besar apinya juga warnanya kurang cantik ya. Warnanya kurang merah nanti. Boleh dikasih penyedap rasa sesuai selera, silahkan. Kalau saya itu sudah dari sananya ya, dari orang tua. Itu tidak pernah memakai penyedap rasa kalau memasak. Jadi sesuai selera aja, kalau mau masak kaldu jamur atau Royco silahkan aja. Kita masak pelan-pelan. Ini sering diaduk-aduk ya bawahnya, ini takut gosong tuh.
Udah pada lengket. Ini harumnya ini menyengat sampai ke hidung ya. Ini saya sudah mulai bersin-bersin. Itu tandanya enak ya, kalau masak itu sampai bersin-bersin. Itu tandanya tuh enak masakannya. Nah ini mulai menyusut ya. Tuh kadar airnya udah mulai turun. Ini harus diaduk-aduk ya, nanti ini bawahnya gosong ya. Ini warnanya mulai cantik ya. Tuh merahnya itu sudah mulai ini ya, merah tua. Ini sudah mau mateng, tapi kita terus masak sampai tanek ya, supaya nanti itu awet ya, tidak cepat basi. Jadi kita masak terus. Nanti kalau kurang mateng, kurang tanek itu cepat basi ya. Ini boleh juga dikasih pete ya, dikasih ebi ya. Itu nanti jadi sambal udang gitu ya. Enak banget, atau dikasih cumi ya, jadi nanti sambal cumi. Sesuai selera. Ini warna merahnya sudah cantik. Ini harum. Sekarang saya mau coba sedikit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget, gurih. Gurih. Pedesnya lumayan. Cuman ini garamnya masih kurang dikit ya. Saya tambahkan garam sedikit. Nah ini sudah naik minyaknya ya tuh. Dan ini sambalnya sudah mateng. Dan mau saya matikan apinya. Nah inilah sambal goreng kita ya. Sudah jadi. Kita tinggal tunggu dingin dulu. Nanti kita masukkan ke toples atau ke mangkok ya, sesuai selera ya. Dan bisa disimpan di kulkas ya, untuk stok ya. Sekarang sambalnya kita masukkan ke toples ya. Ini toplesnya sudah saya rebus tadi supaya steril. Kita masukkan. Ini nanti kita simpan di kulkas ya, tapi jangan di freezer ya. Kalau di freezer nanti ini bisa meledak. Karena ini beling ya, kaca ya. Kita masukkan dengan daun jeruknya biar awet ya. Itu buat pengawet. Kalau pengen aromanya enak bisa dikasih juga jeruk limo ya. Jeruk limo itu jeruk sate yang kecil itu yang wangi. Itu untuk menambah aroma ya. Nah, kita masukkan dengan daun jeruknya biar tambah wangi. Kemudian kita tutup. Nah, sudah jadi satu toples tuh sambalnya. Sambal goreng. Kemudian saya kepengen juga di sini ya. Ini untuk disantap nanti. Nah, ini tuh yang di mangkok. Dan ini yang di toples. Tuh, mantap surantap. Nah inilah ya sambal kita hari ini, sambal goreng yang enak banget. Cara membuatnya gampang, silahkan dicoba resepnya ya. Dan jangan lupa like, share, komen, dan juga subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan video baru kalau ada video yang saya upload ya. Sampai di sini dulu videonya, dan tetap jaga kesehatan. Ya silahkan tunggu video selanjutnya. Dan salam sehat selalu.